Bayangkan saat ini terjadi perang nuklir. Sekarang bayangkan apa yang terjadi setelah itu. Cahaya matahari tak bisa sampai ke bumi. Suhu bumi anjlok, gagal panen, dan kekurangan makanan terjadi di mana-mana. Itulah yang akan terjadi saat dunia mengalami musim dingin nuklir, sebuah resiko jangka panjang dari adanya perang nuklir. Dalam kondisi alam yang tiba-tiba menjadi sangat buruk, manusia harus berjuang agar tetap bisa makan. Masalahnya bagaimana cara memproduksi makanan dengan kondisi yang jauh dari kata layak. Tumbuhan-tumbuhan yang selama ini kita jadikan makanan pokok, beras, jagung, atau singkong, hampir pasti mati. Berangkat dari skenario terburuk inilah, para ilmuwan membuat solusi tanaman yang bisa tetap tumbuh bahkan dalam kondisi terburuk sekalipun. Seperti apa rinciannya? Simak penjelasannya dalam video berikut. Sejumlah peneliti di Pennsylvania State University mengungkap skenario mengejutkan soal bagaimana perang nuklir bisa memukul pasokan makanan global. Tanaman yang dipilih sebagai objek penelitian adalah jagung. Bukan tanpa alasan, jagung adalah tanaman yang paling banyak dibudidayakan di dunia, sehingga menjadi salah satu tanaman paling vital bagi manusia. Jagung juga sangat sensitif terhadap perubahan iklim sehingga dapat mencerminkan dampak terhadap tanaman lain. Nah, dalam risetnya, para peneliti mencoba memodelkan 6 skenario perang nuklir, mulai dari skala regional sampai skala global. Setiap skenario mensimulasikan jumlah jelaga yang dilepaskan ke atmosfer akibat ledakan bom nuklir dari 5 juta ton sampai 165 juta ton. Hasilnya, dalam skenario terbaik, artinya hanya 5 juta ton jelaga yang terlepas, panen jagung global turun hingga 7%. Sementara dalam skenario terburuk, penurunan mencapai 80%. Seorang profesor riset di Departemen Ilmu Tanaman Penn State, Yunixi menyebut penurunan 7% saja akan berdampak buruk terhadap sistem pangan dan ekonomi dunia. Lalu bagaimana jika turunnya 80%? Konsekuensinya akan sangat buruk. Tapi, dari mana para peneliti mendapatkan kesimpulan soal persentase penurunan jagung? Jadi mereka memproyeksikan dampak musim dingin nuklir lewat model ekosistem bernama AgroCycles yang dikembangkan di College of Agricultural Science Penn State. Model ini melacak pergerakan karbon dan nitrogen di tanah, tanaman, dan atmosfer dengan simulasi komputasi canggih. Saking canggihnya, model ini bisa mensimulasikan produksi jagung di 38.752 lokasi di bawah 6 skenario perang nuklir. Dengan adanya teknologi ini, mereka dapat memprediksi pertumbuhan tanaman di bawah bayang-bayang radiasi dan perubahan iklim yang ekstrim akibat perang nuklir. Dalam perang nuklir, jelaga bukan satu-satunya masalah. Masalah lainnya adalah radiasi UVB. Nuklir dapat merusak lapisan ozon yang memungkinkan radiasi UVB menembus permukaan bumi dengan intensitas yang lebih tinggi. UVB ini berbahaya karena bisa merusak DNA, menghambat fotosintesis dan menyebabkan stres pada tanaman. Si menyebut studinya ini mungkin merupakan studi pertama yang memperkirakan dampak UVB terhadap pertanian pasca nuklir. Efek UVB ini tidak terjadi seketika. Puncak resikonya justru terjadi 6 hingga 8 tahun setelah ledakan saat bumi sedang berjuang untuk pulih. Kombinasi stres iklim dan UVB dapat menurunkan produksi jagung hingga 87%. Dengan risiko yang sedemikian, solusi apa yang ditawarkan oleh para peneliti? Perang nuklir bukan berarti kiamat. Setidaknya, itulah harapan ditawarkan oleh studi dari Pennsylvania State University ini. Para peneliti mengemukakan satu solusi dengan varietas jagung yang lebih cepat tumbuh dan tahan dingin.
Varietas ini memungkinkan hasil panen meningkat hingga 10%, bahkan dalam kondisi ekstrim musim dingin nuklir. Inilah latar belakang gagasan Agricultural Resilient Kits, sebuah paket benih yang tahan krisis iklim dan disesuaikan dengan kondisi geografis dan iklim lokal. Kit ini diklaim dapat membantu mempertahankan produksi pangan selama masa ketidakstabilan pasca perang nuklir. Tak cuma nuklir, ide ini juga dapat diperluas untuk bencana lain seperti letusan gunung berapi besar. Intinya, masyarakat lokal diberi alat untuk terus bertani meskipun jaringan pangan global mungkin telah runtuh. Bukan sekadar solusi, penelitian ini juga menyampaikan peringatan keras bahwa sistem pangan global kita masih sangat rentan. Bukan hanya karena perang nuklir, tapi juga potensi bencana lain seperti letusan supervulkanik. Pangan tidak tumbuh di ruang hampa, ia butuh iklim yang stabil, udara bersih, dan ekosistem yang berfungsi. Bila keseimbangan ini terganggu, dampaknya akan terasa di setiap piring makan di dunia. Studi ini bukan meramal masa depan, tapi memberi kita peta jalan untuk menghadapi skenario terburuk yang semoga tidak pernah terjadi. Hasil lengkap studi ini telah dipublikasikan di Jurnal Environmental Research Letters. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.